Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku, Ibu Asri, ibu rumah tangga yang ingin menyampaikan ilmu klasiknya sehingga banyak teman-teman dan ibu-ibu yang bisa ambil manfaat, senantiasa sehat, ibadah lancar sampai Allah memanggil kita ke syurga. Amin ya robbal alamin. Apa kabar teman-teman onlineku di suasana puasa yang ke 15 harinya ya? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan yang fit dan prima, apalagi dalam menghadapi 10 malam terakhir nanti. Oh iya, ibu nanti mau bikin video tentang tips menghadapi 10 malam terakhir ya. Kita itu istri mau ngasih apa aja sih ke suami, minumannya, maksudnya herbalnya, supaya saat itikaf di masjid suami kita itu tetap fit, tidak masuk angin dan tidak lemas gitu ya teman-teman. Tapi itu nanti ya di next video. Oke, dalam video kali ini ibu ini sambil menghadirkan video saat ibu mau jemput anak sulung ya teman-teman. Karena memang ada video itu di HP ibu dengan segala aktivitas ya, alhamdulillah, tapi bersyukur masih bisa upload dan menyapa teman-teman online semua. Mungkin ibu akan sedikit berbagi pengalaman saja ya, dan memberi tips sedikit ini menurut versi ibu. Sebelumnya ibu minta maaf dulu jika nanti mungkin ada yang berbeda pendapat atau berbeda pengalaman sama ibu. Itu setiap orang berbeda masing-masing ya. Tapi mudah-mudahan pengalaman ibu ini bisa diambil manfaat untuk terkhusus buat ibu-ibu yang anaknya masih kecil dan agak banyak kayak ibu ya, anak yang 4. Tapi mungkin ada yang lebih banyak lagi dan mereka juga pasti punya pengalaman masing-masing. Oke teman-teman, lanjut ya, sambil melihat pemandangan daerah puncak Bogor nih. Ibu tuh suka ngambilin video daerah puncak tuh karena pemandangannya emang bagus teman-teman, mulai dari kebun tehnya dan pemandangan suasana udara kabutnya itu masya Allah. Walaupun agak puyeng sedikit karena jalannya itu agak berkelok-kelok ya, agak puyeng dan mual. Ini mengambil videonya sambil puyeng dan mual. Tapi nggak apa-apa, ibu senang karena nanti ibu akan menghadirkan video ini dengan dengan info-info yang bermanfaat ya tentunya ya teman-teman ya. Jadi ibu mau berbagi pengalaman tentang gimana sih cara tips mengatasi drama anak-anak nih saat berpuasa. Mungkin teman-teman juga ada pengalaman masing-masing. Ibu pun pengalamannya ada. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi yang pertama itu, kalau ibu supaya nantinya puasa anak-anak itu nggak ada drama ya. Kebetulan anak ibu nih yang keempat umur 4 tahun, kemudian yang ketiga umur 8 tahun, terus yang kedua umur 15 tahun, yang pertama umur hampir 17-an lah. Nah kalau yang pertama anak ibu kan di pondok, alhamdulillah sudah matang pemahaman tentang berpuasa ya. Kemudian anak yang kedua ibu pun sudah kelas 6 SD, sudah pemahaman berpuasanya sudah paham. Nah PR ibu ini untuk anak yang ketiga dan keempat nih. Kalau tips yang pertama, jadi ibu itu sebelum Ramadan di bulan Sya'ban, anak-anak ibu ajak ikut puasa sunnah.
Dalam artian ibu itu melatih anak-anak di puasa Sya'ban sunnah itu supaya yang pertama mindset anak-anak itu sudah berubah gitu ya. Jadi mereka nanti ke pas Ramadan itu tidak kaget dan mereka paham gitu kan. Walaupun kita berbicara sama anak TK dan SD itu mereka tidak paham, tapi nantinya ke depannya mereka pasti ingat, alam bawah sadarnya ingat kalau ibunya pernah memberikan tentang puasa sunnah itu apa sih, memberitahu maksudnya ya, ketimbang kita enggak pernah ngasih tahu sama sekali gitu teman-teman kalau menurut ibu ya. Jadi ibu beritahu kalau puasa Ramadan itu wajib bagi seorang muslim gitu kan. Bagi anak-anak sih yang belum baligh itu hanya belajar dulu, biar nanti ketika kalian sudah baligh kalian menjalankannya itu tanpa ada penyakit macam-macam, tanpa ada kekesalan, tanpa ada keikhlasan. Nah itu kan bisa ya teman-teman untuk membawa anak-anak lebih baik pemahamannya gitu. Jadi ibu ajak tuh puasa sunnah Sya'ban Senin Kamis, mulai dari yang kelas 6 SD sama yang PAUD. Nah ibu ajak mereka untuk sahur ya, ikut sahur di puasa Sya'ban. Kalau ibu sama suami kan memang sudah sering bareng gitu sahurnya. Kadang suami cuma minta kurma aja sama minum susu, makan buah. Kalau ibu juga sama dengan suami seperti itu untuk sahur. Mungkin teman-teman kalau yang belum terbiasa masih menolak ya perutnya, dan jangan dilakukan jika belum terbiasa untuk sahur hanya kurma atau hanya minum air putih. Kalau yang belum terbiasa jangan, pelan-pelan saja nggak apa-apa, tetap makan nasi tapi kurangi, banyakin buahnya. Nanti lama-lama nasi kita hilangkan. Ini manfaatnya sangat banyak ya kalau menurut ibu. Jadi tuh kita nggak ngantukan gitu saat puasa gitu, justru pemikiran kita malah tajam, kita bekerja dengan cepat, cekat gitu, tidak pengen yang ngantuk, bawaannya tidur, dan membaca Al-Quran kita tidak ngantuk gitu, insya Allah bisa ya pastinya. Nah kemudian ketika anak sudah kita beri pengertian seperti itu, mau tuh mereka kita ikut ajak sahur. Jadi anak-anak itu ibu pancing dengan sahurnya pakai kokokran teman-teman. Mungkin teman-teman juga ada ya yang pakai kokokran. Jadi anak-anak itu ngerasa seger aja, kokokrannya yang warna-warni yang ada vitamin mineralnya itu loh kandungannya teman-teman. Mungkin maaf ya ini belum real ya, bukan makanan real food. Jujur untuk anak-anak ini masih agak berat menjalankan kesehatan secara penuh ya, maksudnya 100%. Jangan kan anak-anak, kita aja yang dewasa belum ya teman-teman, termasuk ibun gitu kan. Nah jadi dia ibun pancing dengan kokokran, tapi jangan susu dingin ya, susunya yang biasa suhu ruang aja. Nah mereka tuh tertarik tuh, langsung bangun matanya melek. Akhirnya mereka sahur tuh, ikut tuh jam 4 tuh ibun bangunin, ibun kasih kokokran tuh, tiga-tiganya bangun tuh, mulai dari 4 tahun itu bangun. Tapi yang 4 tahun ini nanti buka puasa dia jam 9 tuh minta makan kan ya, nggak apa-apa, kita yang penting ajarkan untuk terbiasa bangun jam 4 dulu, nanti sahur di Ramadan ikut gitu. Kemudian setelah itu sudah sounding puasa itu apa, manfaat puasa apa gitu kan, banyak ya ibu-ibu pasti sudah pada tahu. Nah sudah tuh ajarkan niat ikhlas. Nah besoknya nggak semudah itu Marimar. Besoknya ada keluh-keluh kesah pastinya kan ya, apalagi yang kelas kalau yang umur 4 tahun ibu nggak masalah ya, karena dia memang belum ngerti puasa itu apa, dijelasin juga belum paham. Nah tapi kalau yang SD kelas 2, aduh banyak keluhan, perutku sakit, nggak biasa atau gitu kan. Nggak apa-apa, dia ngeluh nggak apa-apa. Tapi dari situ ibu kadang sounding dia lagi ketika dia ngeluh ini itu. Ternyata ibu itu yang paling ampuh tuh, ibu bilang ke anak tuh gimana coba, gini teman-teman, Tete A2 sakit perutnya, lapar apa karena mules? Aku lapar banget. Coba tenang, pikirannya tenang, kira-kira Tete A2 nahan lapar selama berapa jam, pingsan nggak? Ibu bilang gitu. Terus
Enggak pingsan, ya udah tahan ya, karena di luar sana ribuan anak-anak juga sama ngerasain kayak teteh. Nanti kalau puasa pasti lapar gitu. Iya jadi teteh tenang, nanti rasa lapar itu lama-lama hilang, apalagi kalau teteh bisa tidur dengan tenang dulu sambil baca buku, nanti tiba-tiba buka puasa deh gitu teman-teman. Agak ampuh sih kalau menurut Ibu ya. Nah kemudian setelah ini nih bisa mengatasi nih, walaupun dia buka tutup kulkas terus. Pasti ya ibu-ibu yang lain juga itu ngerasain tuh, anak umur 8 tahun buka tutup kulkas mulu. Ngapain? Ini lidahnya dijilat-jilatin ke kulkas. Masya Allah teman-teman. Ibu sampai ya Allah nah, ya nggak apa-apa, saya juga dulu gitu masalahnya. Nah itu tuh, kemudian kalau sudah begitu ya udahlah, kita kan nggak boleh terlalu ini juga ya, namanya masih anak-anak gitu. Yang penting mereka mau kita bimbing dan mau belajar, itu dulu poinnya kan, kuncinya itu dulu. Setelah ini terlewati, kemudian sudah dinasehati, nah kita lihat nih buka puasanya ini pakai apa. Terkadang anak-anak itu udah punya simpenan makanan sendiri teman-teman gitu, kayak ciki, coklat itu udah disimpan di lemari, dia jajan sama teman-temannya. Ibu tuh ngeliat tuh, ini buat apa nak? Buat buka puasa. Nah teteh boleh, kita kuncinya apa? Anak-anak jangan sedih ya teman-teman dalam Ramadan, karena sedih mempengaruhi paru-paru. Ketika dia sedih terlalu dalam, nantinya anak-anak batuk dan sesek, ujung berujung ke berobat dan nguap gitu. Nah tips yang keempat, Ibu kasih teh hangat saat buka puasa. Gulanya dikit aja, pakai gula batu, Nah kemudian kalau mereka punya pengen yang dingin-dingin, Ibu tetap kasih, tapi Ibu kasih gelas yang kecil gitu, dan esnya nggak usah ada, yang penting dingin gitu. Nah ini solusi banget buat mencegah anak-anak biar nantinya nggak ada drama batuk pilek. Nah itu kuncinya. Kalau Ibu ya, Ibu lebih memberikan mereka makanan wajib, yaitu lauk pauk, buah-buahan, terus sayur mayur itu dulu. Nanti kalau ini sudah habis, Ibu suka ngasih pemahaman seperti ini. Nanti kalau makanan pokok ini sudah habis, boleh makan yang jajan yang kalian simpan di lemari itu, boleh. Tapi jajanannya pun makannya dikit-dikit. Misal nih 1 bungkus ciki udah beli, teteh Adua, Kak Amjar, adik boleh makan, tapi kalian boleh berbarengan. Itu 1 bungkus tuh habisnya untuk 3 orang, bukan untuk sendiri, kata Ibu gitu. Apalagi kalian bagi ke bunda sama abi, pasti mau gitu. Nah yang penting kalian kan nyobain aja gitu, karena yang berlebihan jajanan itu bisa mengakibatkan sakit. Kan sayang kalau habis Ramadan kalian sakit, gak bisa silaturahmi nanti ke yai, ke nyai di Lampung ya. Kalian gak bisa silaturahmi ke guru, ke saudara-saudara gitu kan kalau sakit. Nah Ibu selalu nasihatin gitu. Jadi walaupun mereka diingatkan, tapi mereka nggak sedih gitu teman-teman. Mereka tetap oh iya benar ya gitu. Alam bawah sadar mereka itu mengingat gitu apa yang kita sampaikan. Oke, begitu ya teman-teman ya. Mungkin mohon maaf ya kalau jika video kali ini Bun agak panjang, kali lebar, kali tinggi. Mudah-mudahan tips yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Jika bermanfaat boleh dibagikan ke saudara atau komunitasnya. Terima kasih. Bun akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.